Halo insan kreatif, welcome to Chandra di Muka Talk Show. Talk Show Special Edition di Festival Ajisaka 2024. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat datang dan bagaimana kabarnya insan kreatif. Semoga dalam keadaan baik ya. Aku juga di sini ingin mengucapkan selamat, congratulations untuk seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam rangkaian Festival Ajisaka 2024. Especially buat kamu yang sudah menang, congratulations and keep up the good work. Perkenalkan, nama aku Restu Adi yang akan nemanin insan kreatif semua dalam talk show kali ini. Tentunya di talk show kali ini aku tidak sendiri ya, insan kreatif. Kita di sini bakal ngobrol tentang isu yang cukup concerning, apalagi di beberapa dekade terakhir, yaitu isu mengenai sustainability. Tentunya aku di sini sudah dibersamai oleh salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM yang juga merupakan wakil ketua panitia dari Festival Ajisaka 2024. He is none other than Jason Tambayong. Halo Jason. Halo Restu, halo teman-teman insan kreatif. Gimana kabarnya? Wah, excited banget sih, apalagi kemarin setelah lihat karya-karya teman insan kreatif dan antusiasnya, keren banget sih mereka semua. Yes, aku setuju. Walaupun bukan merupakan bagian dari Festival Ajisaka, aku sangat merasakan nih euforia dari Festival Ajisaka tahun ini sangat wow. Apalagi kemarin aku lihat judul-judul dari pemenangnya sangat-sangat kreatif, sangat-sangat memang ini merupakan cocoknya memang dikatakan sebagai insan kreatif ya, Betul Jason. sekali. Nah mungkin Jason, karena kita belum seminggu ya atau belum lama dari Festival Ajisaka tahun 2024, mungkin Jason bisa cerita sedikit dulu mengenai Festival Ajisaka di tahun ini. Kita flashback sedikit, throwback sedikit, karena kebetulan kita ngobrol masih dalam euforia pelaksanaannya. Sejauh ini gimana sih dari Festival Ajisaka tahun ini? Oke, jadi di Festival Ajisaka tahun ini tuh sebenarnya spesial banget nih Restu. Gimana Karena tuh? kita itu satu dekade, yaitu 10 tahunnya Ajisaka nih gitu. Jadi kita mau bawa isu yang cukup sensitif gitu ya, dan sebenarnya mungkin beberapa teman ilmu komunikasi ada yang berpikir bahwa mereka nggak bisa nih berpartisipasi dalam isu ini, tapi dengan hadirnya berbagai macam output ternyata mereka bisa berpartisipasi. Karena tema yang kita angkat itu judulnya Samartya Bumi. Jadi bagaimana di bumi kita tuh sebenarnya kita juga punya kekuatan di sana, dan walaupun memang sekarang kondisi dari bumi itu banyak sekali concerning ya, itu nanti terpapar dari masing-masing mata lomba. Dari nanti di masing-masing mata lomba ada temanya sendiri, isu yang diangkat sendiri, dan semuanya itu sebenarnya tentang kepedulian kita terhadap bumi kita yang bisa dikatakan sekarang kondisinya juga perlu diperjuangkan dan perlu kita jaga bersama nih. Wah, sangat menarik nih insan kreatif. Dimana Festival Ajisaka di tahun ini berarti berangkat dari masalah yang sebenarnya ada di sekitar kita ya. Betul. Mengenai isu lingkungan, dan apabila kita ngomongin tentang isu lingkungan, kadang itu we take it for granted. Betul sekali. Ya, kita meremehkan itu ya. Walaupun di tengah era disrupsi ini kita sering melupakan sampah sekecil yang di samping kita, kita lupakan itu. Betul. Dan ternyata dari Festival Ajisaka itu berhasil untuk membahas isu itu, diskursus tersebut dalam Festival Ajisaka melalui 6 mata lombanya. Betul. Nah, di sini insan kreatif Restu ingin sedikit throwback bahwa dalam Festival Ajisaka tahun 2024 itu sudah dilombakan 6 mata lomba melalui bidang perlombaan perfilman Kresna, Nakula itu bidang lomba penelitian, kemudian ada Arjuna mata lomba podcast, Sadewa iklan, Prahasta mata lomba humas, dan Dewi Sinta mata lomba bisnis. Nah, pas banget karena kita tadi ngomongin tema Ajisaka tahun ini nih, Jason. Betul. Mungkin kita akan banyak hari ini pada podcast kali ini kita akan banyak membahas tentang nature conservation. Oke. Tadi juga sudah dijelasin kalau tema dari Festival Ajisaka itu adalah Samartya Bumi. Betul. Mungkin kita akan bahas sedikit banyaknya tentang nature conservation. Mungkin aku juga pengen ngasih tahu teman-teman dan mungkin ngasih konteks juga ya ke teman-teman sekalian. Jason, seperti yang kita tahu bahwa isu lingkungan yang tadi mungkin disepelekan, terkadang itu sebenarnya memang penting untuk dibahas. Utamanya dalam konteks ini itu perusahaan. Betul. Gitu. Nah kan banyak sekali ya mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah ataupun belum concern tentang isu lingkungan
Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang perusahaan, itu erat banget kaitannya dengan pemotongan emisi karbon, kemudian limbah perusahaan yang dihasilkan, baik itu dari perusahaan tekstil, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku mau tanya nih sama Jason. Gimana sih pendapat Jason tentang maraknya instansi atau brand-brand yang mulai ikut inklusif terhadap gerakan mendukung lingkungan atau mendukung konservasi alam? Apakah itu merupakan suatu yang bagus? Is it really important atau itu menurut Jason hanya sekedar pencitraan saja? Oke, sebenarnya itu penting banget sih untuk mereka lakukan karena seperti yang tadi Restu bilang juga emisi karbon dari industri lokomotif itu sangat-sangat meresahkan ya, terutama buat lingkungan. Terus juga ada tekstil yang mungkin mereka harusnya menggunakan intensifikasi hutan gitu daripada ekstensifikasi hutan. Dan juga menurut aku tadi sih yang concerning adalah ada beberapa mungkin oknum-oknum perusahaan yang akhirnya mereka melakukan greenwashing gitu ya. Jadi dan itu yang berbahaya. Tapi juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menurut aku dan sepengamatanku di Indonesia sendiri juga udah tekun untuk melakukan program-program CSR ataupun program-program lainnya yang memang mereka peduli dengan lingkungan. Seperti itu sih. Jadi itu penting banget karena mereka industri yang menggerakkan dan tentunya akan berpengaruh pada konsumen mereka kayak gitu. Yes, ngomongin tentang perusahaan dan lingkungan, pastinya perlu banget ya kolaborasi yang harus diciptakan. Kita perusahaan tidak hanya bisa bekerja sendiri, melainkan mungkin akan banyak stakeholder yang harus dilibatkan dalam proses konservasi lingkungan dan pelestarian lingkungan itu. Nah, dari pendapat Jason sendiri, bagaimana sih caranya bagaimana sih caranya suatu perusahaan dapat mengintegrasikan pendekatan multi stakeholder itu dalam strategi keberlanjutan mereka, khususnya di era ini? Sebenarnya di era ini benar-benar era untuk kolaborasi ya. Jadi gimana nantinya output dari program-program yang dilakukan oleh perusahaan itu harus bisa peduli terhadap konsumen mereka, dan kalau memang mereka industri yang besar, mereka harus tahu nih kira-kira ketika mereka melakukan proses produksi, distribusi dan lain sebagainya, itu mereka mengefek kemana dan bagaimana sih bentuk-bentuk pertanggungjawaban mereka terkait hal itu. Jadi pentingnya merangkul itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang paling umum mungkin dari program-program CSR sih biasanya. Oke, berarti kata kuncinya itu adalah CSR. Iya, CSR, betul. Corporate Social Responsibility, if I'm not mistaken. Betul banget. Oke, nah kata kuncinya berarti dalam multi stakeholder ini adalah bagaimana kita bisa merangkul stakeholder, salah duanya mungkin konsumen dan komunitas-komunitas terkait dalam program CSR itu sendiri. Betul. Nah sebenarnya itu tadi jawaban dari Jason sangat menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sebenarnya gimana sih langkah konkret yang dapat dilakukan perusahaan atau brand-brand dalam isu keberlanjutan lingkungan ini, ya dari bentuk CSR itu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin aku juga pengen ungkit salah satu perusahaan, di mana salah satu perusahaan di bidang otomotif. Oke. Karena kebetulan di Festival Ajisaka tahun 2024 ini kita dibersamai sama salah satu perusahaan yaitu Astra Honda Motor. Kemarin itu aku sempat baca-baca di websitenya Astra Honda Motor. Itu CSR-nya sangat menarik karena CSR dari perusahaan Astra Honda Motor itu sangat menekankan aspek pemberdayaan pemuda, dan salah satu aspek yang menjadi fokus utama itu adalah lingkungannya. Nah, aku izin nyontek ya, insan kreatif semua. Nah, itu program CSR-nya namanya Sinergi Bagi Negeri. Mungkin Jason udah pernah dengar? Iya, betul. Itu juga salah satu alasan kita tertarik nih untuk kerjasama dengan Astra Honda Motor. Wah, sangat menarik. Nah, mungkin karena tadi kita udah ngomongin tentang CSR, bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, mungkin kita bisa lihat ya dari Astra Honda Motor dengan program CSR-nya itu. Dan Jason sendiri udah tahu dari CSR Sinergi Bagi Negeri itu, menurut Jason gimana sih tanggapan mengenai program tersebut? Sejauh apa mungkin Jason sebagai mahasiswa dan pihak yang bekerja sama dengan Astra Honda Motor ini mengetahui program CSR ini? Sebenarnya ketika kita mau menjalin kerjasama, kita harus ngeliat dulu nih inline atau tidaknya dengan tema kita. Karena kita di sini membawa misi, kita ingin menyebarluaskan sustainability dan juga perlindungan terhadap lingkungan dan segala aspek di dalamnya. Dan kita melihat bahwa salah satu program CSR yang dibawa oleh Astra Honda Motor yaitu Sinergi Bagi Negeri ini, dia benar-benar peduli terhadap tidak hanya aspek lingkungan, tapi juga dari segi edukasinya, dari
banyak aspek. Kalau aku dengar bahkan dia juga memberikan penghargaan ke beberapa, ada desa ekologi, terus dia juga ada banyak sekali program-program CSR-nya, mulai dari tanam pohon mangrove, terus bahkan sampai ke detail di mana edukasi itu sebenarnya bagi mereka juga penting untuk generasi muda itu tahu gitu gimana caranya membawa mungkin energi terbarukan atau kendaraan-kendaraan yang memang menggunakan listrik, yang tidak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi karbon berlebihan. Yes, menarik banget Jason, benar. Jadi seperti yang aku lihat juga di website dan aku ketahui tentang AHM ini dan program CSR Sinergi Bagi Negeri, itu ternyata perusahaan ini tuh tidak hanya berfokus pada isu lingkungan saja. Jadi ada, mungkin aku bantu melengkapi ya, Jason dan teman-teman Insan Kreatif semua. Jadi selain ada lingkungan, itu fokus dari program CSR ini itu adalah pendidikan, ekonomi, dan ini yang juga menurutku unik ya, ada keselamatan berkendara. Jason. Nah, aku setuju juga dengan apa yang dibilang Jason mengenai edukasi motor listrik itu, karena seperti yang aku baca kemarin bahwa AHM ini memang sedang gencar-gencarnya mempromosikan penggunaan dan pengembangan kendaraan listrik. Dan itu salah satu bentuknya itu adalah dengan mengedukasi siswa-siswi SMK dan guru yang ada di beberapa SMK di Indonesia. Dan mungkin dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya sebenarnya langkah untuk melindungi lingkungan atau konservasi alam itu sebenarnya tidak hanya ujuk-ujuk tentang program mengarah ke lingkungan langsung, aja, tapi bisa dari edukasinya. Sebenarnya itu juga sih yang menarik ketika mereka tidak hanya berbicara aplikatif, tapi juga berbicara gimana mereka CSR-nya ini investasi gitu, hitungannya Restu ya. Karena mereka menginvestasi pada generasi muda gitu. Jadi generasi muda ini dibekali dengan pengetahuan dan juga pengalaman gimana sih nantinya mereka bisa untuk mendevelop gitu, untuk seperti yang tadi dibilang Restu, misal dari SMK mereka diajarkan gimana pentingnya atau menginisiasi kendaraan bermotor yang berbahan listrik dan juga energi terbarukan. Bahkan aku juga sempat baca mereka juga mulai mengganti energi dari solar panel dan lain sebagainya, yang mana menurut aku itu benar-benar sebuah inovasi yang kalau mungkin kita merasa itu mahal dan lain sebagainya, padahal itu sebenarnya investasi jangka panjang gitu, Restu. Yes, benar. Ngomongin tentang investasi, itu ternyata tidak hanya di anak muda aja loh, Jason. Nah, Jason ini juga sebenarnya udah sempat mention sebelumnya, kalau investasi itu juga dilakukan oleh perusahaan ini, AHM, ke beberapa komunitas yang ada di desa-desa. Nah, tadi kayaknya udah sempat dibahas mengenai desa ekowisata, Eco Village yang ada di Kampung Berseri Astra Cidadap gitu. Betul. Nah, itu sangat menarik ya apabila kita ulik lebih lanjut. Mereka itu meningkatkan komitmennya, mewujudkan komitmennya dalam pengembangan geowisata gitu. Jadi mungkin tidak hanya berinvestasi pada siswa, siswi ataupun sumber daya manusia yang ada di sini, tapi juga langsung ke komunitasnya, ke desa-desa gitu. Karena kalau yang sejauh yang saya tahu untuk yang geowisata itu Restu, jadi di situ kolaborasinya tuh all out banget karena dia kolaborasi dengan UMKM yang di daerah sana. Jadi UMKM di daerah sana bisa bekerja, tapi mereka tidak merusak lingkungannya untuk dijadikan bangunan karena lingkungannya sendiri itu yang jadi objek wisatanya di sana, Restu. Wah, sangat menarik, sangat menarik. Dan ngomongin kolaborasi, dari tadi kita sempat ngomongin kolaborasi. Memang ya, kalau misalnya kita bisa ngomongin tentang isu lingkungan, konservasi alam, dan masalah-masalahnya seperti global warming, climate crisis, itu peran kolaborasi itu emang tidak bisa dilepasin. Mungkin kita jump back dulu ke bahasan kolaborasi, karena dari yang aku sempat baca dan sempat ngobrol juga sama teman-temanku bahwa perusahaan HM itu kolaborasinya itu nggak main-main nih, Jason. Kemarin itu sempat juga HM kolaborasi sama Forum Pemuda Peduli Kars Citata, dan salah satu key person di sana untuk pengembangan desa geowisata dan eco village kemarin. Kemudian ini juga yang menarik karena di isu lingkungan, AHM itu juga concern mengenai mangrove.
Oke. Mangrove. Iya, iya. Ini sangat benar nature conservation banget ya. Dan ini juga sangat terkait dengan mungkin bisa nyenggol-nyenggol samartia bumi. Iya, betul banget. Ajisaka 2024. Karena di sini AHM itu sangat concern dengan penanaman pohon mangrove. Sempat di tahun 2021 kalau tidak salah menanam 4.000 mangrove, dan itu juga didedikasikan sebagai tempat tinggalnya satwa bekantan. Iya, betul banget sih. Aku juga sempat dengar yang AHM melalui programnya melakukan penanaman 4.000 pohon mangrove itu tadi ya. Itu sebenarnya juga salah satu aksi nyata ya, ketika akhirnya mereka melakukan, mungkin ada oknum-oknum lain yang melakukan ekstensifikasi pantai hingga mereka harus melakukan penebangan dan lain sebagainya. Kita mungkin terkadang merasa bahwa itu bukan salah kita, tapi masalahnya seperti tema yang diangkat Samartia Bumi, ini adalah bumi kita bersama gitu, Restu. Jadi siapapun yang tinggal di dalamnya, kita patut untuk akhirnya bersinergi bersama, untuk berkolaborasi bersama, untuk sama-sama nih melindungi. Dan Astra Honda Motor melalui programnya menurut saya bisa jadi salah satu acuan sih, bisa jadi salah satu pedoman untuk melakukan program-program yang peduli lingkungan, seperti itu, Restu. Oke, intermezzo sedikit. Mungkin ada nggak sih kemarin di Festival Ajisaka 2024 karya-karya peserta yang bersinggungan dengan apa yang kita diskusiin? Mungkin tentang mangrove maybe, kolaborasi maybe? Justru banyak banget, Restu. Oh iya? Ya, betul banget. Karena kemarin itu sempat juga instalasi dan lain sebagainya. Terus kan juga ada teman-teman yang teman-teman juga dari UFO, itu dari unit fotografinya di UGM, itu juga menunjukkan beberapa foto-foto yang menunjukkan tentang bagaimana daerah pantai yang udah benar-benar gersang. Terus juga ada teman-teman dari Mata Lomba Kresna, yaitu yang sinematografi itu, mereka buat film tentang kondisi laut kita yang udah penuh sampah plastik dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar inline sih, sangat amat bersinggungan. Makanya Samartia Bumi ini itu tadi salah satu perusahaan yang memang kita appreciate dan memang kita interested sangat untuk berkolaborasi adalah AHM gitu. Yes, sure. Mengenai talking about pantai dan kondisi pesisir kita, itu aku dapat info juga, aku dapat fakta kemarin sempat baca-baca kalau AHM itu juga berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan khususnya di daerah pesisir, karena pas itu AHM ini pernah ngejalanin satu program kerja namanya Beach Body Challenge atau BBC. Dengan semangatnya itu kurangi sampah plastik semangkup di daerah pesisir. Jadi efeknya itu, dampaknya itu pada saat itu teman-teman yang berkolaborasi berhasil mengumpulkan lebih dari 900 kg sampah non-organik, logam hingga kertas di Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat. Wow, itu menurut aku jadi ini sih, bukan hanya kita membersihkan lingkungan aja, tapi masyarakat akhirnya bisa juga nih melihat keindahan pantainya dan juga satwa-satwa yang hidup di sana tentunya akan jauh lebih ini ya, beragam. Padahal salah satu kekuatan bumi Indonesia itu juga di keragaman flora dan faunanya. Tapi kalau lingkungan habitatnya mereka udah rusak, tentu itu akan berkurang jauh drastis sih, Restu. Yes, dari apa yang dibilang Jason tadi, mungkin aku bisa tarik kesimpulan secara cepat ya. Kalau sebenarnya isu konservasi lingkungan itu tidak hanya terfokus pada bagaimana kita bisa menjaga lingkungan itu, bagaimana kita bisa memproteksi lingkungan-lingkungan dari permasalahan ataupun tantangan yang ada. Tetapi itu juga dampaknya ke pariwisata dan dampaknya itu pun ke tempat hidup atau lingkungan habitat dari satwa-satwa yang ada di sana ya. Betul. Karena Indonesia sendiri sebenarnya kekuatannya itu adalah di buminya gitu, Restu. Jadi gimana akhirnya kayak tadi ya, desa ekowisata yang seperti itu sebenarnya perlu untuk disinergikan. Gimana akhirnya Indonesia ini punya kekayaan alam yang begitu beragam, dan ini menjadi salah satu kekuatan yang harusnya kita bisa utilize untuk akhirnya menunjukkan taring Indonesia bahkan di kancah internasional gitu harapannya, Restu. Iya, sangat menarik. Nah, apabila kita ngomongin tentang program-program CSR itu atau program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan HM, Astra Honda Motor,
menurut Jason sendiri itu pengaruhnya dan efektivitas programnya itu seperti apa? Nah, disclaimer ya, karena mungkin kita bukan langsung Ya, dari betul banget ya. AKM-nya, mungkin dari perspektif mahasiswa deh, gitu. Itu efektivitasnya seperti apa mungkin? Menurut aku efektivitasnya ini sangat efektif ya Restu ya. Karena tadi sejauh yang saya tahu, mereka itu merambah ke seluruh aspek. Mulai dari edukasi yaitu investasi pada prinsipnya, hingga praktisnya mereka melakukan challenge, picking up sampah dan lain sebagainya yang itu benar-benar efektif gitu. Karena jadi mereka tidak hanya menanamkan prinsip-prinsip yang baik, tapi mereka juga melakukan aksi nyata untuk mengobati lingkungan. Bahkan aku dengar-dengar itu sampah yang diangkut itu udah di atas 900 kg. Itu kalau digabung kayaknya mahasiswa sejurusan ilmu komunikasi juga kalah tuh beratnya. Bahkan berarti kalau kita pertimbangkan itu sampah kecil itu kan benar-benar menimbun sekali, dan belum lagi polusi udaranya, polusi lingkungannya. Jadi menurut aku gerakan-gerakan seperti ini walaupun kesannya di satu daerah saja, tapi itu sudah masif sih Restu. Oke. Sangat menarik kalau misalnya kita bahas tentang CSR, Corporate Sustainability, Corporate Social Responsibility, tentang pemberdayaan lingkungan, isu konservasi lingkungan, itu sangat menarik karena memang ini adalah isu yang concerning. Betul. Gitu. Betul. Ini benar-benar yang harus kita tingkatkan awareness-nya gitu. Karena ini bisa dibilang isu sepele tapi sering disepelekan. Betul. Isu yang penting tapi disepelekan. Begitu. Nah, kalau misalnya dari Jason sendiri sebagai mahasiswa deh gitu. Kita ngomong sama insan kreatif sekarang di rumah gitu. Nah, menurut Jason sendiri gimana sih mungkin dari kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa gitu bisa take an action di gerakan nature conservation ini? Sebenarnya gimana caranya taking action, menurut aku teman-teman insan kreatif pengikut Ajisaka ini udah jauh lebih paham daripada saya gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa menyuarakan suara kita teman-teman, dan outputnya itu bisa beragam. Nggak harus kita turun langsung mungkin ke lapangan gitu ya, harus ngambilin sampah setiap hari, yang mana sebenarnya itu juga oke juga, tapi kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan kita. Misal nih teman-teman tertarik di bidang komunikasi di dunia perfilman gitu, bisa nih buat dokumenter kritis memportray gimana mungkin ada kondisi lingkungan yang terdampak dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa nih melakukan riset tentang gimana sih cara mengoptimalisasikan pemberdayaan mungkin energi terbarukan hingga pemanfaatan sumber energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Kemarin juga ada beberapa karya teman-teman yang unik gitu ya, outputnya ada yang mulai dari ada dalam bentuk pupuk dan lain sebagainya. Menurut aku itu sangat-sangat unik gitu output dari riset-risetnya gitu. Dan bahkan instalasi-instalasi karya itu juga dijajarkan bersama beberapa artis seniman dari Yogyakarta itu sendiri. Dan itu juga mendapatkan banyak sekali atensi, dan ketika itu dapat banyak sekali atensi, kita juga harap adanya publikasi di sana, dan ketika ada publikasi harapnya bisa mendapatkan awareness di sana. Dan sebenarnya selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi setiap langkah kecil yang dilakukan oleh insan kreatif dan teman-teman insan kreatif di luar sana itu berarti banget Restu. Bisa dimulai dari aksi kecil gitu. Kalau aku aksi kecil dalam mungkin dalam taking action in nature conservation, aksi kecilku dalam mendukung isu konservasi lingkungan itu adalah dulu pas di Jakarta. Aku cerita sedikit ya insan kreatif. Boleh. Nah, dulu pas di Jakarta itu aku seneng banget gunain public transportation-nya gitu. Karena aku percaya itu juga bisa mendukung, itu bisa mengurangi polusi dari kendaraanku sendiri. Betul. Karena emisi karbon itu kan sekarang jadi salah satu problem. Kalau teman-teman mungkin sekarang di rumah lagi kepanasan gitu ya. Itu salah satu penyumbangnya tuh
secara tidak disadari adalah ketika teman-teman naik kendaraan pribadi gitu. Padahal sekarang pemerintah sendiri juga banyak sekali kolaborasi dengan transportasi umum untuk memperbaiki transportasi umum agar lebih nyaman nih, agar bisa digunakan. Nah, ketika itu sudah difasilitasi, ya kalau teman-teman bisa lah rame-rame, mungkin bisa lebih ramai-ramai menggunakan itu gitu, bisa having fun sama teman-teman juga, sekaligus teman-teman juga menjadi penyumbang lah gitu untuk peduli terhadap lingkungan. Yes, aksi kecilku itu using public transportation. Kalau dari Jason, aksi kecilnya apa? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aksi kecilnya, sebenarnya aku juga ini agak sharing nih teman-teman. Aku juga kalau kampus, aku juga sukanya jalan ya teman-teman. Ya, dan mungkin kemarin juga di salah satu program studi ilmu komunikasi itu ada namanya kelas periklanan sosial. Di kelas periklanan sosial itu sendiri, teman-teman yang lain itu banyak sekali bikin campaign-campaign yang juga berdampak mulai dari literasi. Kalau di kelompokku sendiri kita bikin campaign tentang pentingnya kita mengelola sampah dan banyak sekali program-program lain yang menurut aku itu benar-benar menarik gitu Restu, dan itu sih gimana dari akunya dan juga dari universitas sendiri, terutama ilmu komunikasi UGM itu benar-benar difasilitasi gitu untuk kita-kita yang memang ingin menyuarakan suara-suara kita terkait permasalahan sosial ataupun lingkungan kayak gitu Restu. Oke, berarti bener ya. Benar-benar harus digaungkan bahwa dalam menjaga lingkungan kita dan mendukung konservasi lingkungan yang ada di sekitar kita itu memang dari hal-hal kecil. Betul. Kayak aku using public transportation, dari Jason sendiri jalan kaki ke kampus dan mungkin kalau misalnya kita uplift dikit, naikin dikit levelnya itu taking action lewat hal-hal yang deket dengan kita, mata kuliah. Betul gitu sekali. Tadi, mata kuliah. Karena tadi yang seperti yang dibilang Jason, kalau ada tugas buat campaign misalkan, yang dibawa adalah isu lingkungan, gitu. Karena itu adalah masalah yang ada di sekitar kita. Betul, dan isu-isu yang diangkat memang harus isu-isu yang real gitu ya Restu ya. Jangan sampai kita, itu tadi jadi salah satu penyumbang greenwashing itu tadi, hanya untuk mungkin nilai semata gitu, tapi tidak ada nilai aplikatifnya. Karena di sana kita benar-benar mengimplementasikan apa yang kita kerjakan dan jadi tidak hanya idealnya seperti apa, tapi harus prakteknya juga harus dijalankan, gitu Restu. Oke, menarik banget tadi beberapa perbincangan yang udah kita diskusikan bersama ya Jason. Dari yang awalnya ngomongin dan kita sedikit throwback, flashback kecil mengenai Festival Ajisaka 2024. Dan tema yang diangkat itu ternyata berangkat dari isi lingkungan. Dan di sana juga sebenarnya hal yang aku bisa highlight sekaligus wrap up isi talk show hari ini itu adalah isu lingkungan sebenarnya sangat penting. Walaupun dianggap penting, tapi kita itu kadang menyepelekan. Begitu. Dan hal yang sebenarnya sangat penting itu dilakukan itu salah satunya itu adalah kolaborasi multi stakeholder. Kita perlu pelibatan stakeholder seperti pemerintah, kemudian komunitas, perusahaan, salah satunya AHM ya yang tadi kita sudah perbincangkan bersama melalui program-program CSR-nya. Dan sebenarnya kolaborasi multi stakeholder itu tidak hanya berhenti pada di situ saja. Betul dong Restu. Gitu. Karena perlu juga kontribusi dari kita sendiri. Dari kita sendiri melalui aksi-aksi kecil kayak tadi Jason mungkin jalan kaki, terus aku using public transportation, dan harapannya dari aksi-aksi kecil itu akan berujung pada peningkatan awareness. Bagaimana kita bisa mencintai lingkungan kita, menjaga lingkungan kita, dan mendukung gerakan konservasi lingkungan untuk keberlangsungan lingkungan, satwa-satwa yang di dalamnya, dan of course kita semua. Betul banget nih Restu. Betul. Dan harapannya juga Ajisaka ini bukan jadi akhir, tapi justru menjadi awal gitu ya. Semoga nantinya kolaborasi dan sinerginya bisa terus berlanjut, dan seperti kata program CSR-nya AHM, semoga ini bisa jadi sinergi untuk negeri kita gitu ya Restu ya. Yes. Nah, aku setuju dengan apa yang tadi dibilang Jason. Festival Ajisaka 2024 bukan hanya sebagai akhir dari aksi kita dalam menjaga lingkungan, tetapi langkah awal untuk kita bisa berkontribusi lagi untuk keberlangsungan lingkungan kita. Oke Jason, thank you so much sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sudah bicarakan tadi bisa setidaknya meningkatkan awareness insan-insan kreatif yang ada di rumah ataupun yang sedang
sedang menonton terkait sebenarnya sangat penting untuk mendukung gerakan konservasi lingkungan untuk keberlangsungan lingkungan dan masa depan kita semua. Bener banget. Thank you Jason yang sudah ngobrol bareng kita di Chandra di Muka Talk Show kali ini. Dan buat para insan kreatif, semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi langkah kecil yang dapat mendukung gerakan konservasi lingkungan untuk menjaga lingkungan kita bersama. Karena setiap hidup itu berharga, setiap aksi bermakna. Nah itu kayaknya tagline dari Festival Aji Saka tahun 2024 ya. Mungkin karena kemarin dapat banget hype-nya yang aku nonton di konten Instagramnya Festival Aji Saka, boleh dong aku diajarin untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini? Boleh, jadi nanti setiap hidup berharga, setiap aksi bermakna. Oke, mungkin bisa aku pimpin ya, Jason. Boleh. Jadi gimana awalnya? Setiap hidup berharga, setiap aksi bermakna. Ada ini Aji Saka 2024. Oke, Jason aja mungkin. Oke. Festival Aji Saka 2024, setiap hidup berharga, setiap aksi bermakna. Oke, dadah. Sampai jumpa.